semua, dalam video kali ini kita akan membuat cinnamon roll. Nah, cinnamon roll ini adalah bagian dari bioteknologi karena cinnamon roll adalah salah satu jenis roti. Bioteknologi itu terdiri dari dua kata yang artinya bios yang artinya hidup, dan teknologi yang artinya teknologi yang menyangkut makhluk hidup, terkhususnya organisme. Bioteknologi ada dua, yaitu teknologi modern dan konvensional. Untuk modern adalah bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa menggunakan rekayasa genetik seperti vaksin, cloning, dan stem cell. Sedangkan untuk konvensional ada bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa menggunakan bantuan mikroorganisme agar menghasilkan enzim-enzim tertentu. Contohnya yogurt, roti, dan tempe. Bioteknologi ada peranannya dan bidang-bidangnya. Saya memilih 4 bidang, yaitu ada bidang kesehatan. Dia perannya itu membuat vaksin dan obat-obatan seperti vaksin COVID, vaksin untuk cacar air atau campak. Ada di bidang pertanian, dia membuat bahan pangan yang lebih bagus, contohnya seperti padi anti hama. Juga ada di bidang perbaikan lingkungan yang mengembalikan lingkungan ke semula, contohnya menyuburkan tanah yang tercemar. Lalu ada di bidang perlautan, yaitu membuat bahan yang aman dan lebih bagus untuk membersihkan air. Contohnya itu dia membersihkan air laut yang tercemar oleh minyak. Untuk cinnamon roll kali ini kita akan menggunakan bioteknologi konvensional, menggunakan mikroorganisme, jamur atau fungi yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Dia dikemas dalam bentuk ragi. Nah, cara kerjanya itu dengan fermentasi mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan roti dan menggunakan atau menghasilkan enzim protease, lipase, invertase, maltase, zimase, dan dia bersifat anaerob atau fermentasi tanpa menggunakan oksigen. Nah, dia itu bermanfaat untuk membuat bioteknologi untuk manusia lebih gampang, seperti anggur, bir, tape, dan roti itu manfaat di bidang bioteknologi konvensional. Nah, dia ada manfaat untuk bioteknologi modern seperti memberikan bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan memberikan manusia produk dengan harga terjangkau dalam bidang ekonomi. Nah, karena cinnamon roll merupakan jenis dari roti, jadi dia memiliki manfaat produk yang mirip dengan roti, yaitu memenuhi kebutuhan gula dan karbohidrat dan menambahkan energi yang cukup. Karena cinnamon roll ini memiliki kalori yang cukup tinggi, yaitu 420 kalori. Nah, kelebihannya juga itu dia gampang dibawa, bagus untuk bekal perjalanan jauh maupun dekat. Dia memiliki kalori yang besar sehingga mengenyangkan. Tapi kurangnya itu dia mengandung terlalu banyak gula dan kalori yang besar. Jadi jika berlebihan tidak baik karena akan merusak pola makan kita dan kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Saya sudah selesai menjelaskan, mari kita langsung memasak. Demi keamanan dan kebersihan, saya sudah menggunakan bandana dan celemek. Lalu mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Ini bahan dan alat untuk membuat cinnamon roll, dan ini adalah resepnya untuk membuat cinnamon roll. 250 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula palem dan gula pasir, 180 ml susu cair, 50 gram mentega cair, 3 gram garam, 1 sendok teh ekstra vanila, 1 butir telur, dan terakhir 7 gram ragi. Semua bahan dimasukkan lalu diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Setelah semuanya teraduk dengan rata, adonan diulen hingga kalis. Setelah kalis, adonan ditaruh di atas tempat yang sudah dilumuri minyak. Adonan dituang dan ditutup menggunakan mangkok dan didiamkan selama 20 hingga 30 menit untuk fermentasi yang pertama. Mentega 75 gram, maizena 1 sendok makan, lalu kayu manis bubuk 1 sendok makan, dan 1 sendok teh garam diaduk hingga rata. Gula palem ditaburi di adonan. Setelah 30 menit, adonan roti sudah mengembang. Sekarang kita akan mengolahnya.
menjadi cinnamon roll. Adonan roti dikempeskan dan dipipihkan menggunakan rolling pin yang sudah dilumuri minyak, membentuk persegi panjang dengan ketebalan setengah sentimeter. Setelah itu adonan dioles oleh filling yang berisi mentega, kayu manis bubuk, maizena, dan garam tadi dengan merata. Kemudian adonan ditaburi gula palem secara merata. Lalu adonan digulung dari sisi panjang dan dipotong menjadi 12 bagian sama besar atau sesuai selera. Jangan lupa melumuri pisau menggunakan minyak terlebih dahulu agar adonan tidak rusak. Setelah itu adonan dapat dirapikan jika mengalami gulungan yang tidak sempurna. Kemudian adonan disusun di atas loyang yang sudah dilumuri mentega. Nah, adonan akan ditutup lagi dengan kain bersih dan diamkan hingga mengembang 30 hingga 50% selama 15-20 menit untuk fermentasi kedua. Oven dipanaskan dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian masukkan adonan yang sudah mengembang di dalam oven dan dipanggang selama 20 hingga 25 menit dan dipindah tempat di pertengahan agar matang. Lalu kita membuat frosting. Kita butuhkan mentega 2 sendok makan dicairkan. Lalu tuang 1 sendok teh gula halus, 100 ml susu, dan tuang tepung maizena 1 sendok teh, kemudian dipanaskan hingga mengental. Cinnamon roll telah jadi dan dapat disajikan dengan frosting. Oke, jadi kita akan coba ini cinnamon roll yang dibuat sama Keisha. Oke. Enak. Cinnamonnya kerasa banget. Terus nggak yang terlalu manis dan tekstur dari cinnamon rollnya itu udah oke. Dia padat. Terus dari flannya kayak ada rasa-rasa asin-asinnya gitu, jadi perpaduan manis, asin, dan aroma cinnamon rollnya juga kerasa banget. Thank you Kezia, good job. Refleksi saya dalam video kali ini, walaupun saya mengalami kesulitan dalam menguleni adonan, memotong adonan dengan bagus, tapi dengan bantuan mama mengajari saya bagaimana cara memotong yang benar dan membantu dalam menguleni, saya jadi belajar. Dan jika bioteknologi digunakan dengan tidak bertanggung jawab seperti menggunakan mikroorganisme berlebihan, akan membahayakan makhluk hidup lain seperti manusia bisa keracunan. Ini tidak sesuai dengan TKWKA, yaitu Our Universe Belongs to God, yang bertujuan untuk digunakan dengan bertanggung jawab. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua yang menonton video ini untuk mengonsumsi dan menggunakan bioteknologi yang sehat, karena itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita, seperti yogurt yang bagus buat pencernaan, roti yang bagus buat mengenyangkan, dan tempe untuk memenuhi kebutuhan protein. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.